Dan pada saat itu, konteksnya adalah beliau menjelaskan bagaimana upaya perdamaian konflik yang terjadi di Indonesia. Makanya beliau mengambil kasus Ambon dan Poso. Karena beliau adalah potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 lalu. Justru saat ini menuai polemik di tengah masyarakat Indonesia. Karena potongan video itu beredar luas di berbagai media sosial. Dan saat ini sudah ada kelompok atau organisasi yang melaporkan Pak Yusuf Kala ini ke Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Yusuf Kala salah dalam ceramah itu, dalam video itu? Menurut saya Pak Yusuf Kala itu tidak salah. Karena substansi penjelasan Pak Yusuf Kala itu tidak lepas dari konteksnya ya. Jadi dalam komunikasi itu ada namanya konteks. Konteks tidak bisa kita lepas pisahkan. Dan pada saat itu konteksnya adalah beliau menjelaskan bagaimana upaya perdamaian konflik yang terjadi di Indonesia. Makanya beliau mengambil kasus Ambon dan Poso. Karena beliau adalah salah satu pelaku sejarah. Beliau adalah tokoh perdamaian. Beliau turun langsung ke lokasi pada saat itu. Beliau melakukan dialog, bertemu dengan berbagai kelompok yang ada di lokasi pada saat itu. Jadi beliau menyaksikan bagaimana orang yang dihabiskan nyawanya itu merasa tidak bersalah. Para korban itu merasa tidak bersalah. Para pelaku juga merasa tidak bersalah. Bahkan mereka tidak menangis. Itu penjelasan dalam video itu. Karena apa? Karena orang yang dihabiskan nyawanya itu dianggap sebagai perbuatan syahid. Mereka bisa masuk surga. Dan orang yang meninggal pun juga dianggap mati syahid atau masuk surga. Itu psikologis para pelaku pada saat itu. Konteksnya seperti itu ya. Jadi beliau masih dalam konteksnya. Tidak terlepas pisahkan dari konteksnya itu. Beliau menceritakan atau menjelaskan terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya itu terkait dengan agama pada saat itu. Jadi beliau tidak keluar dari konteksnya. Sangat jelas dan terang benderang sekali. Apalagi di menit ke-48, detik ke-44 itu, beliau secara tegas dan lantang mempertanyakan, coba tunjukkan kepada saya, ya kan, apakah kalau membunuh orang itu, menghilangkan nyawa orang, dan orang yang dibunuh itu bisa masuk surga, dianggap mati syahid? Tidak ada yang mengajarkan seperti itu, agama manapun. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Makanya pada saat beliau turun ke lokasi, pada saat kejadian tersebut, menyelesaikan konflik itu, beliau mengatakan bahwa orang yang membunuh sesama itu kelompok yang akan masuk ke neraka. Tidak masuk ke surga, tapi masuk ke neraka. Itu yang beliau katakan. Jadi saya melihat secara keseluruhan video itu, saya tidak menemukan sama sekali ada diksi, ada kalimat yang mendiskreditkan kelompok manapun. Baik itu kelompok Kristen maupun kelompok Islam. Saya tidak menemukan di situ ada kata yang mendiskreditkan. Karena tidak lepas dari konteksnya, ya kan? Jadi pada saat itu beliau menceritakan konteks terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon pada waktu itu. Karena beliau salah satu juru damainya. Beliau turun langsung ke lapangan. Jadi ada semacam psikologis para pelaku waktu itu, kalau dibunuh atau korban pembunuhan, mereka mati syahid, masuk surga. Padahal Pak Yusuf Kala dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang berpikir demikian itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Jadi tidak ada yang orang yang membunuh orang lain itu masuk surga. Mereka masuk ke neraka. Itu yang beliau katakan. Sangat jelas. Jadi konteksnya itu terkait dengan
peristiwa konflik masa lalu. Jadi kalau saya melihat tidak ada sama sekali unsur ya semacam mendiskreditkan salah satu kelompok apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla dalam video itu. Dan lagi pula, video yang beredar luas itu kan itu hanya potongan saja. Potongan video. Coba Anda saksikan atau tonton video utuhnya, itu sekitar 40 menit. Jadi kalau Anda penasaran, silakan menonton di video saya sebelumnya. Ada tayangan terkait dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla itu secara utuh. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa terlalu dini kalau kita ya menjustifikasi Pak Yusuf Kalla bahwa beliau telah mendiskreditkan umat Kristen terkait dengan mati syahid itu. Jadi kalau membunuh orang lain, itu dianggap sebagai mati syahid dan masuk surga. Bukan itu konteksnya. Dan beliau tidak sedang menafsirkan soal agama. Tidak sama sekali. Coba Anda nonton secara utuh terkait dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla itu. Sangat jelas dan tenang beneran kok. Sangat jelas sekali. Sehingga terlalu dini juga kalau kita memproses kasus ini ke jalur hukum. Terlalu dini sekali. Apakah Anda sudah menonton video itu secara utuh? Apakah Anda paham bagaimana konteks penyampaian pesan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu? Saya kira sangat-sangat jelas dan terang benderang sekali di situ. Jadi ini juga menjadi salah satu problem di bangsa ini terkait dengan literasi. Memang sangat penting sekali kita melakukan validasi, ya, cross check, pemfilteran terhadap berbagai informasi yang masuk di kepala kita sebelum kita menyebarluaskannya. Jadi ini sangat penting sekali karena ini sangat berbahaya kalau tingkat literasi kita itu sangat rendah. Dan harus kita akui bangsa ini tingkat literasinya masih rendah sekali. Harus diakui. Bahwa sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa literasi masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Sehingga buktinya sangat cepat sekali menghakimi Pak Yusuf Kalla. Padahal konteks Pak Yusuf Kalla menyampaikan hal itu tidak dalam konteks itu mendiskreditkan umat Kristen. Tidak demikian. Tapi ada yang dia ceritakan, gambarkan terkait dengan bagaimana upaya perdamaian pada saat itu. Upaya perdamaian konflik di Indonesia. Dan kalau kita cermati secara baik-baik, jadi beliau sedang menggambarkan bagaimana psikologis para pelaku saat itu, masyarakat pada saat itu. Buktinya, coba Anda bayangkan, para pelaku dan juga korban merasa tidak bersalah pada saat itu. Mereka juga tidak menangis. Meskipun anaknya hilang, nyawa keluarganya hilang, mereka tidak menangis. Karena itu dianggap sebagai mati syahid dalam konteks psikologis masyarakat pada saat itu. Dan menurut Pak Yusuf Kalla, itu salah, itu keliru. Ya kan? Tidak ada orang yang membunuh orang lain lalu dianggap sebagai mati syahid dan masuk surga. Tidak seperti itu. Sehingga dengan tegas dia katakan dalam video itu, orang yang berpikir demikian, maka mereka masuk neraka, bukan masuk ke surga. Sehingga di akhir video itu beliau katakan, mempertanyakan, ya kan, coba tunjukkan kepada saya bahwa kalau membunuh orang lain itu akan masuk surga atau dianggap sebagai mati syahid. Jadi kita harus benar-benar mengetahui secara utuh pernyataan Pak Yusuf Kalla itu supaya kita jangan mudah sekali, gampang sekali, ya kan, menghujat orang lain. Apalagi langsung melapor ke aparat penegak hukum. Itu yang keliru menurut saya. Terlalu cepat dan terlalu dini tanpa kita mengetahui konteks pembicaraan dari Pak Yusuf Kalla itu. Jadi saya tidak sedang membela Pak Yusuf Kalla ya, tapi saya meluruskan, ya kan, supaya kita ini benar-benar menjadi manusia yang rasional, warga bangsa yang rasional, warga bangsa yang cerdas menilai berbagai informasi yang beredar luas di berbagai media sosial. Jangan sampai kita dengan mudah, dengan gampang sekali menjatuhkan orang lain. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu menurut pandangan orang lain. Silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda. Dan kalau menemukan video, mohon bantuannya diteruskan, di-share sebanyak mungkin. Siapa tahu ada banyak orang ingin mengetahui terkait dengan polemik yang terjadi saat ini. Oke, sampai jumpa. Dan jangan lupa salam otak bleang. Ya.